Allah wa nafa'a bihi bidarain. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan suratul Fatihah agar kitab yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakati wa karamati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Halaman berapa sekarang? 25 ya. 25 yaitu masih berkaitan adab seorang santri kepada guru. Ya, halaman 25 yaitu yang kesamin, yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminu yang ke-8. Yang ke-8 adalah ayyajlaza'im amama syaihi bil adab kayusni ala rukbataihi. Yang ke-8, seorang santri sikapnya kepada gurunya, sikap kepada ustadznya, seorang mahasiswa kepada dosennya, ya harus dengan penuh akhlak, bil adab, dengan adab. Ya, dicontohkan ka'ayyajsu ala rukbataihi. Ya, dia duduk berlutut di atas kedua lutut seperti duduk ayyujal katasawud, seperti duduk tahiyat, seperti duduk tahiyat. Jadi tidak boleh ketika seorang guru mengajar, seorang dosen mengajar, santri itu tolak pinggang gitu, kemudian kakinya diangkat gitu ya, nggak boleh itu. Ini sebagian daripada akhlak ya. Ya, bagian daripada adab seorang murid santri kepada guru, seperti duduk tahiyat. La yudhi'u yadayhi ala fakhdaini. Tidak boleh tidak boleh meletakkan tangan di atas kepahanya. Ya, atau duduk bersila itu nggak boleh kecuali atas atas saran dari gurunya sendiri. Misalnya kalau tidak, duduknya tahiyat dengan merendah. Ayyajlisa mutabriyan bi tawadu, dengan tawadu, dengan merendah, dengan rendah diri, dengan tenang, dengan khusyuk. Tidak boleh sukunun khusyuun, ya, duduk tenang dengan khusyuk. Walal fit bila darurah, tidak boleh nengok kanan kiri kecuali dengan darurat. Ini bagian daripada akhlak, ya. Jadi mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan guru, mendengarkan apa yang disampaikan seorang dosen, seorang kiai, ya, ketika belajar, ketika berjumpa langsung dengan seorang guru. Nah, itu. Wala yaju ila yamini au yusarihi au fawqi li ghairi hajah. Ya, tidak boleh menengok kanan kiri, ya, tanpa ada hajat. Apalagi ketika seorang guru itu membahas ilmu, tidak boleh kanan kiri menengok. Nah, ini bagian daripada adab, ya. Ya, kemudian wala yaturra li jadin bisima wala yaltafit ilaiha wala yaltafita bila darurah bal yakdi bi kulliyatin alaihi muttaji'an naziran ilaihi mutakilan ili qauli. Ya, saat ada keramaian di tengah pelajaran, seorang santri itu nggak boleh gaduh, nggak boleh, harus tenang mengikuti arahan dari seorang guru. Ya, ini bagian daripada etika akhlak dalam belajar. Ini kalau diterapkan ini masya Allah nih, di sekolah-sekolah, di pesantren, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu akan diberikan kepada orang yang mentaati, sampai-sampai di sini akhlaknya itu dijaga ketika belajar, ketika berhadapan seorang guru. Masya Allah. Wattasiu, halaman langsung 26 ya. Ini banyak keterangannya, satu-satu lama nanti ya. Halaman 26 yang paling bawah. Wattasiu yang ke-9 ayusina khutaba wa masyai biqadil imkan. Yang ke-8 bagaimana akhlak seorang murid, akhlak seorang guru, akhlak seorang santri kepada gurunya, yaitu jangan sampai
ketika harus bahasanya yang terbaik. Ayyuh sina khotabahu, bahasanya yang terbaik, jangan sampai ketika berkata-kata kepada gurunya itu sampai menyinggung bahasanya. Ya, bagaimana keadaan kamu, kenapa ya kamu begini begitu ya. Jadi tidak boleh bahasanya yang sampai membuat seorang guru itu tersinggung. Nih beda dengan zaman sekarang ya, sekolah-sekolah tuh ya, ya sampai ada seorang murid nantangin guru, nauzubillah ya. Sampai sekarang itu etika akhlak tuh sudah jauh banget gitu ya. Sampai-sampai ketika seorang guru menjewer muridnya itu dilaporkan ke orang tua, dilaporkan ke polisi. Nauzubillah, sampai ada seorang guru yang masuk penjara gara-gara dia menjewer muridnya. Ya namanya kalau zaman dulu tuh bagaimana seorang guru mengajarkan ilmu kepada muridnya itu ya sebenarnya bukan kasar ya, tapi dengan bahasa nggak bisa kena, lalu memukulnya juga dengan memukul mendidik. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sabdanya, umur 7 tahun perintahkan sholat, umur 10 tahun nggak sholat pukulan untuk mendidik agar anak itu mau sholat. Ya kalau sekarang coba ada pak, anak murid siswa dipukul oleh guru, dilaporin. Nah inilah jauh pendidikan kita dibandingkan bagaimana pendidikan seorang kiai kepada gurunya. Bahkan ya harus dengan takzim kepada guru. Ya, dengan takzim kepada guru. Gini, kalau kita muliakan guru, maka Allah akan muliakan kita. Muliakan guru itu sama dengan memuliakan Nabi. Muliakan Nabi sama juga memuliakan Allah, maka Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Ini yang diajarkan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kemudian yang berikutnya halaman 27 langsung. Wal asir yang ke-10, ijazahnya syekh apabila seorang murid, seorang santri menyampaikan suatu suatu masalah ya, suatu ilmu, dia harus mendengarkan ya, harus mendengarkan apa yang disampaikan guru itu dengan seksama, dengan penuh hikmat, dengan walaupun ilmu yang disampaikan ilmu yang sudah dia didengar, sebagaimana dijelaskan oleh Imam A'tha misalnya, saya telah mendengar dari Rasulullah ilmu ini, hadis ini, tapi karena beliau sangat takzim kepada Nabi, kan maha guru itu kan guru yang paling hebat adalah Rasulullah SAW, muridnya adalah para sahabat. Walaupun ini Imam A'tha mendengar berkali-kali hadis yang disampaikan Rasulullah, tapi karena dia takzim kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dia tetap mendengarkan, dia menyimaknya. Sama seperti ilmu yang belum atau hadis yang belum pernah didengar sekalipun, padahal udah berkali-kali ini disampaikan. Inilah pentingnya kita penghayatan, takzim, penghormatan, memuliakan apa yang disampaikan seorang guru, walaupun yang disampaikan itu berulang kali begitu ya. 1000 kali guru mengulang pelajaran itu bagian daripada takzim kita kepada ilmu, walaupun berulang kali ya tetap takzim, mendengarkan, kita simak, karena bagian dari takzim ilmu itu akan membuahkan ilmu yang bermanfaat buat kita sendiri, jadi bukan buat orang lain ya. Ada istilah gitu ya, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Orang tua itu ada 3. Pertama yang melahirkan kita, ibu ayah kita. Yang kedua yang mendidik kita, ibu ayah guru kita, bapak ibu guru kita. Yang ketiga yang menikahkan kita, mertua kita, itu juga orang tua. Jadi orang tua melahirkan, orang tua yang mendidik, orang tua yang menikahkan kita. Jadi yang ke-10 ini, apapun yang disampaikan simak dengan takzim, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari apa yang disampaikannya.
Wal hadi asara, yang ke-11, akhlak seorang murid, seorang santri jamaah kepada gurunya. Alla yasbiqa syai'a ila syar'i mas'alatin au jawabi su'alin. Jadi seorang santri tidak boleh mendahului atau membarengi seorang guru untuk menjelaskan atau menjawab sebuah pertanyaan, ya, bahwa dirinya ini lebih mengetahui dari gurunya. Ini bagian daripada adab akhlak, ya. Walaupun dia ilmunya lebih tahu dibandingkan gurunya, tapi dia tetap mendengarkan, menyimak dari apa yang disampaikan gurunya. Jangan sampai kita berlaku sombong di depan guru, maksudnya begitu, ya. Tidak berlaku sombong walaupun misalnya ilmu yang disampaikan kita lebih paham daripada guru. Bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, dia tetap menghormati Imam Malik. Imam Malik menulis kitab, ya, kitab Al-Muwatta, Imam Al-Muwatta, itu dia tulis, dia langsung hafal saking cerdasnya Imam Syafi'i. Imam Malik nulis kitab ini, langsung hari itu, saat itu dia hafal. Jadi halaman pertama, kedua sampai satu kitab ditulis Imam Malik, Imam Syafi'i sudah hafal, saking cerdasnya Imam Syafi'i. Tapi karena dia memuliakan gurunya, dia tidak mau berfatwa kecuali ada pertanyaan dari jamaah kepada dirinya, dan dia harus memberitahukan gurunya, ya, kalau fatwanya itu misalnya benar atau salah. Inilah saking dia menghormati seorang Imam Malik, gurunya dari Imam Syafi'i radhiyallahu an. Makanya ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian di sini juga dijelaskan, jangan wala yaqta'u ala syekh, tidak boleh memotong pembicaraan seorang guru ketika kita memang lebih tahu dari apa yang disampaikannya. Tidak boleh memotong, diam saja, tidak boleh mendahuluinya, tidak boleh menyamainya, sabar sampai seorang guru menyampaikan ilmunya selesai. Saking begitu nih, ini bagian daripada akhlak, ya, daripada akhlak seorang murid kepada guru. Masya Allah, luar biasa nih, ya. Jadi karya Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari jadi mengarahkan kepada kita bagaimana mendapatkan ilmu yang manfaat. Sikap kita kepada guru itu benar-benar takzim, mengagungkan guru, mengagungkan syekh, mengagungkan ulama agar ilmu yang kita peroleh mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-adab fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Adab itu di atas ilmu. Dalam ungkapan lain, Imam Syekh Hasyim Al-Asy'ari mengungkapkan kalimat yang luar biasa nih. Saya akan sampaikan bagaimana, ya, Hasyim Asy'ari ini menyampaikan bahwa lebih baik kita punya ilmu sedikit dibandingkan memiliki ilmu yang banyak. Malah ilmu yang kita miliki itu menjauhkan kita dari akhlakul karimah. Nah, ungkapannya begini. Ini ungkapan siapa? Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kasiri minal ilmi. Kami, katanya, lebih membutuhkan adab, akhlak meskipun sedikit dibandingkan ilmu meskipun banyak. Ini ungkapannya luar biasa. Nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kasiri minal ilmi. Kami lebih membutuhkan adab, akhlak meskipun sedikit dibandingkan ilmu meskipun banyak. Jadi dari ungkapan ini adalah bagaimana ilmu yang kita miliki mengarahkan kepada akhlakul karimah. Ada memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama biustu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ada yang bertanya, akhlak dulu apa ilmu? Akhlak itu di atas ilmu. Memang diperintahkan kita menuntut ilmu, tapi akhlak
dari ilmu itu harus lebih tinggi daripada ilmu yang kita miliki. Sebab banyak orang ilmunya tinggi tapi tidak manfaat. Kenapa tidak manfaat, tidak berkah? Karena sikap dia kepada gurunya yang membuat guru itu tersinggung, sakit hati begitu ya. Apalagi sampai ada seorang wali santri sampai memperkarakan seorang gurunya ke meja hijau, ke kepolisian, sampai ada seorang kiai yang dipolisikan sampai penjara gara-gara melaporkan tingkah laku seorang guru yang tidak terkesan tuh jahat, padahal guru itu mengarahkan yang baik, mungkin kata-katanya, mungkin kalimatnya, ya perbuatannya kasar gitu, padahal untuk menyelamatkan supaya akhlak seorang murid itu menjadi murid yang baik, akhlaknya mulia. Masya Allah. Yang terakhir, wasani asara, yang ke-12, akhlak seorang murid kepada guru. Idza nawalahu syai'u syai'an tanawalahu bil yamin fa in kana warakan yaqra'uha kafatan tian. Jadi ketika guru memberikan sesuatu, hendaklah seorang murid itu menerima dari sebelah kanan. Ini halaman 28 ya. Bagaimana diajarkan oleh Syekh Hasyim Al-Asy'ari, ketika seorang guru memberikan sesuatu, ya ada kemestian kita harus menerima dengan tangan kanan. Sama dengan kita makan, dengan minum. Kenapa? Karena tangan kanan ini menunjukkan adab, akhlak yang mulia. Tangan kiri menunjukkan, ya cobalah terima duit tangan kanan, salaman tangan kanan, ya kan, wudu juga dilakukan tangan kanan. Tangan kiri itu bagian pembersihan, dia tugasnya hanya pembagian, bahasa Jepangnya cebok, nah itu bagian itu. Makanya jangan sekali-kali ketika kita menerima sesuatu dari seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai dari tangan kiri. Kenapa? Karena bagian mulia itu adalah tangan sebelah kanan. Ya, itu bagian akhlak. Nah, sampai kalau ada sesuatu yang tidak tidak beres, kita bereskan dengan tangan kanan. Nah, inilah bagian daripada akhlak seorang murid, seorang santri kepada gurunya, agar kita bisa menerima ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Ya, maka di sini dijelaskan ya bahwa akhlak daripada seorang yang memiliki ilmu itu adalah, ya jangan sampai ya seorang guru memberikan lalu menerima dengan sesuatu tangan kiri, lalu dia bertanya menunjukkan keegoannya, kesombongannya. Ini juga sangat disalahkan. Ya, misalnya merepotkan seorang guru, ya sampai dijelaskan di sini, ya duduknya seorang guru itu jangan terlalu dekat dengan seorang murid, itu terlalu dekat guru. Kemudian menerima pena, ya mengulurkan tangannya, memberikan alat kepadanya, ya mengutupnya, menghanturkan hal-hal yang sederhana sekali, itu saking dibahas dalam kitab ini. Ya, bagaimana seorang santri itu ya tunduk patuh kepada seorang guru, ya agar meraih ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah besok kita akan bahas ya bab yang berikutnya. Jadi kita menjelaskan yang inti-intinya aja, yaitu bagaimana adab alim fi haqqin nafsi, adab seorang yang sudah alim, sudah memiliki ilmu kepada dirinya sendiri. Sekarang dia punya ilmu nih, bagaimana akhlaknya. Kalau tadi akhlak, adab, etika murid kepada guru, nanti bagaimana yang berikutnya adab seorang yang sudah memiliki ilmu kepada dirinya sendiri, bagaimana. Ini dalam kitab ini akan dibahas di halaman 39, adabul alim fi haqqin nafsi, insyaallah besok ya. Wallahu a'lam bishawab.